Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Karin Kapsa dari S1 Pariwisata kelas N. Saya di sini akan menjelaskan tentang modal kerja dari Tourism Finance. Apa sih modal kerja itu? Modal kerja terbagi ada beberapa paparan seperti pengertian modal kerja, konsep, jenis kebijakan modal, menentukan kebutuhan modal kerja. Apa sih modal kerja? Modal kerja merupakan perusahaan membutuhkan dana untuk kegiatan operasionalnya. Alokasi dana untuk biaya-biaya operasional adalah dalam rangka memperoleh hasil dari penjualan produk atau jasa perusahaan. Kemudian ada working capital. Working capital adalah dana yang digunakan untuk membiayai kegiatan operasional perusahaan sehari-hari, seperti putaran kas keluar, proses produksi, menjadi kas masuk hasil dari operasional perusahaan. Elemen-elemen lancar terdapat dari modal kerja seperti aktiva lancar dan utang lancar. Kemudian terdapat 3 konsep modal kerja. Yang pertama, konsep kuantitatif. Konsep kuantitatif adalah jumlah keseluruhan aktiva lancar seperti kas, surat berharga, piutang, dan persediaan. Disebut juga gross working capital. Kemudian ada konsep kualitatif seperti kelebihan aktiva lancar di atas utang lancar disebut dengan net working capital. Kemudian ada konsep fungsional. Konsep fungsional pada dasarnya memiliki fungsi dana yang digunakan untuk memperoleh pendapatan, dan dana yang dialokasikan ke berbagai aktiva dimaksudkan untuk memperoleh income, baik current income maupun future income. Konsep fungsional merupakan konsep mengenai modal yang digunakan untuk menghasilkan current income. Kemudian ada konsep modal kerja fungsional seperti modal kerja terdapat kas, piutang 75%, persediaan, depresiasi bangunan, depresiasi mesin. Kemudian juga ada modal kerja potensial seperti keuntungan dari piutang diambil 25%, surat berharga, dan juga ada bukan modal kerja seperti tanah, bangunan, dan mesin. Ada berbagai jenis modal kerja seperti modal kerja permanen. Modal kerja permanen terdapat 2, modal kerja primer, modal kerja, dan modal kerja normal. Kemudian ada modal kerja variabel. Modal kerja variabel terdapat modal kerja musiman, modal kerja siklis, dan modal kerja darurat. Berikut ada perincian bukan perincian sih, tapi seperti tabel, seperti bentuk jenis modal kerjanya. Berikut. Ini jenis-jenis modal kerja seperti ini, dan terdapat kebijakan modal kerja. Kebijakan modal kerja terdapat 3 kebijakan konservatif. Ada sebagian modal kerja permanen dan sebagian modal kerja variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang. Nah, seperti ini. Kebijakan modal kerja seperti kebijakan agresif. Sebagian modal kerja permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan sebagian modal kerja permanen dan modal kerja variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek seperti berikut. Nah,
Kemudian ada kebijakan moderat. Kebijakan moderat adalah yang bersifat tetap, yaitu aktiva tetap dan modal kerja permanen dibelanjai dengan sumber dana jangka panjang, sedangkan modal kerja variabel dibelanjai dengan sumber dana jangka pendek. Nah, seperti ini menentukan kebutuhan modal kerja. Metode keterkaitan dana mempengaruhi, yaitu periode terikatnya modal kerja dan pengeluaran kas setiap harinya. Rumusnya, periode terikatnya modal kerja dikali pengeluaran kas setiap hari menjadi sama dengan kebutuhan kas modal. Nah, perputaran dari perusahaan dagang berbeda dengan perusahaan manufaktur. Kemudian soal-soalnya, dan kemudian ada menentukan kebutuhan modal kerja. Metode perputaran modal kerja adalah kebutuhan modal kerja ditentukan oleh perputaran dari komponen-komponen modal kerja, yaitu perputaran kas, penjualan dibagi rata-rata kas, perputaran piutang, penjualan dibagi rata-rata piutang, dan perputaran persediaan sama dengan harga pokok persediaan dibagi rata-rata persediaan. Kemudian penentuan modal kerja, kas, sales perputaran kas, piutang dagang, perputaran piutang dagang, persediaan, perputaran persediaan dagang, utang dagang, perputaran utang dagang, kemudian utang wesel, perputaran utang wesel, utang pajak, perputaran utang pajak. Nah, berikut soal dari rumus tadi. Contoh-contoh soal. Sekian dari penjelasan saya hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.